Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang kita bertemu kembali. Kali ini saudara kita akan melihat dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih kami boleh berkesempatan kembali mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, supaya kiranya sungguh-sungguh Allah Rohul Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kami untuk mengubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan menyerahkan diri kepada Engkau Allah Rohul Kudus. Pakailah untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, ada seorang gadis remaja, Kiara Natasha Tanus namanya. Waktu itu saudara dia masih berusia 15 tahun. Saudara, ia mendapat beasiswa untuk sekolah di Singapura, saudara. Tentu ia ini adalah seorang anak yang pintar. Tapi bukan cuma itu, dia berasal dari keluarga Kristen yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, saat libur di bulan Desember 2014, Kiara memutuskan untuk enggak pulang saudara ke Indonesia. Mengapa? Karena rupanya mama, papa dan kedua adiknya yang memutuskan untuk mengunjungi dia di Singapura sekalian libur Natal dan Tahun Baru di sana. Oh saudara, begitu bahagianya Kiara. Saudara bisa bayangkan enggak? Sudah setengah tahun enggak ketemu, begitu bahagianya dia ingin bertemu dengan kedua orang tua dan kedua adiknya. Saudara, pada hari di mana orang tuanya itu akan datang, Kiara menunggu keluarganya itu di Bandara Changi, Singapura. Namun saudara, sampai sore rupanya keluarganya itu enggak juga sampai di Singapura. Dengan sedikit sedih dan kesal, saudara, Kiara pulang ke asramanya. Saudara, saat sampai di asrama dan dia menghidupkan televisi, begitu terkejutnya Kiara, saudara. Kenapa? Karena saudara, di televisi itu ada berita pesawat AirAsia QZ8501. Pesawat yang ditumpangi oleh kedua orang tuanya itu saudara jatuh di laut Kalimantan. Oh saudara, Kiara sangat terpukul. Saudara, dalam sekejap ia kehilangan mama, papa dan kedua orang adik laki-lakinya. Gak pernah terbayang saudara, saat menghantarkan orang yang dikasihinya itu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Oh saudara, air mata Kiara gak berhenti mengalir. Saudara, bagi Kiara gak pernah terbayangkan di usia yang masih sangat muda, tiba-tiba badai kehidupan menghantamnya, membuatnya saudara hancur berkeping-keping.
Saudara, saya rasa bukan saja Kiara, tapi tidak ada seorang pun yang siap jika musibah datang begitu tiba-tiba dalam kehidupan kita. Tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaan, saudara. Tiba-tiba kehilangan orang yang kita kasihi. Tiba-tiba kehilangan uang puluhan juta, raib diambil orang. Tiba-tiba kehilangan anggota tubuh karena kecelakaan. Oh saudara, peristiwa yang tiba-tiba itu tidak jarang membuat kita, engkau dan saya, bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi pada aku? Mengapa engkau membiarkan aku yang mengalaminya? Dan tak jarang saudara, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada jawaban dan kita pun kecewa. Saudara, badai kehidupan memang bisa terjadi akibat kesalahan kita. Badai kehidupan juga bisa datang karena kesalahan orang lain. Tapi tahukah saudara bahwa kadang-kadang Tuhanlah yang membawa badai kehidupan di dalam kehidupan kita. Mungkin sampai di sini engkau kaget, saudara, masa sih Bu? Benar saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus membawa engkau dan saya ke dalam badai. Saudara, inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Setelah beberapa lama mereka sudah menyertai Yesus dan melihat Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Hari itu saudara, Yesus tidak ingin melakukan mukjizat apapun. Saudara, hari itu Yesus memilih naik ke kapal dan berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, tak lama berselang kapal mulai bergerak. Angin sepoi-sepoi ditambah kelelahan yang sangat membuat Yesus tertidur pulas. Namun tiba-tiba saudara, mengamuklah topan yang sangat dahsyat. Angin puting beliung berputar mengaduk air danau saudara, membuat gelombang tinggi. Kapal mulai penuh dengan air. Kapal saudara akan segera hancur. Dan hujan lebat membuat suasana dan situasi makin tak terkendali. Seluruh penumpang terancam mati saudara. Saudara, badai yang dahsyat memang sering tiba-tiba datang di Danau Galilea. Kenapa saudara? Karena letak Danau Galilea itu sangat rendah dan dikelilingi oleh tebing dan gunung-gunung yang curam. Namun saudara, tidak ada seorang pun yang tahu kapan badai itu akan datang. Demikian pun saudara Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, yang sekalipun mereka adalah nelayan, sekalipun mereka sudah ratusan kali menyeberang danau itu saudara, namun mereka tidak pernah tahu kapan badai akan datang. Hanya satu orang yang tahu. Siapa itu saudara? Hanya Yesus yang tahu kapan badai itu datang. Lalu pertanyaannya saudara, mengapa Yesus sengaja membawa mereka ke dalam badai? Apa salah murid-murid Yesus? Bukankah pada waktu itu murid-murid saudara justru sedang menaati perintah Yesus? Saudaraku, tidak berarti ketika engkau dan saya melakukan perintah Tuhan, saudara, engkau dan saya bebas dari badai kehidupan. Justru kadangkala Yesus membawa engkau dan saya ke dalam badai kehidupan pada saat kita sedang melakukan kehendak Dia. Saudara, ada seorang rekan hamba Tuhan. Sudah 9 tahun saudara dia melayani di Jakarta. Sudah nyaman di sana saudara. Namun kemudian Tuhan memanggil beliau dan keluarganya untuk pindah pelayanan ke Sumatera Utara. Saudara, ini bukan pilihan yang mudah tentunya. Harus melayani suku yang sangat berbeda dengannya. Bukan hanya tempatnya yang terpencil, tapi juga karakter orangnya yang terkenal keras. Namun walaupun tidak mudah saudara, keluarga hamba Tuhan ini akhirnya memenuhi panggilan Tuhan.
Saudara, bertahun-tahun mereka melayani dan bekerja keras di sana, saudara. Apa upah yang ia dapat? Kesehatannya semakin menurun, badannya semakin kurus, saudara. Ketika diperiksa ke dokter, saudara, ia divonis gagal ginjal pada usianya yang masih sangat muda, 37 tahun. Terpaksa sang pendeta harus cuci darah 2 kali seminggu. 1 kakinya juga harus diamputasi. Dan semakin tragis, saudara, pasca pengobatan ketika sang pendeta pulang ke tempat pelayanan, saudara, jemaat menolak keberadaannya. Jemaat tidak rela punya pendeta cacat. Oh saudara, bukankah sangat wajar kalau sang pendeta itu marah kepada Tuhan dan mungkin ia berkata, "Mengapa Tuhan Engkau tega melakukan ini padaku? Ngapain jauh-jauh bawa saya pindah dari Jakarta ke Sumatera Utara kalau hanya saya mendapatkan badai seperti ini? Apa maksud-Mu Tuhan?" Saudara, pertanyaan yang sama mungkin seringkali juga engkau dan saya sampaikan kepada Tuhan. Mengapa Yesus sepertinya nampak tidak peduli dengan kita dan justru membawa ke dalam badai? Saudara, dengar ini. Badai memang menakutkan. Namun badai bukanlah tempat engkau dan saya menghadapi musuh. Seringkali badai adalah tempat bertemu Tuhan, saudara. Saudara, walaupun murid-murid selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus menyaksikan mukjizat, ikut melayani bersama dengan Dia. Tapi saudara, sebenarnya mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Selama ini saudara, murid-murid hanyalah penonton dan bukan peserta. Itulah sebabnya saudara, Yesus ingin membawa mereka kepada pemahaman yang baru tentang Dia. Dengan cara apa saudara? Membawa mereka ke dalam badai. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara, kata bertolak itu menggunakan bahasa Yunani kata dierkomai yang berarti melewati. Saudara, Yesus pada waktu itu ingin membawa murid-muridnya melewati masa krisis dalam hidup mereka. Krisis apa saudara? Badai memang menakutkan. Tetapi krisis utama bukanlah badai. Tetapi krisis iman tentang siapakah Yesus. Dan ketika Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Memang secara hurfiah Yesus ingin mengajak mereka menyeberang danau, saudara. Tapi peristiwa ini juga akan membawa murid-murid menyeberang dari pemahaman yang lama tentang Yesus kepada pemahaman yang baru. Saudara, di tengah badai yang mengamuk itu, di tengah kepanikan, saudara, demikian panik. Mungkin saudara di antara mereka juga marah satu dengan yang lain. "Ayo Petrus, tarik layarnya lagi. Aku sudah tarik, aku sudah capek. Ayo keluarkan air dari dalam kapal." Begitu panik. Seperti tidak ada pertolongan. Pada saat itu saudara, Yesus bangkit dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Saudara, hanya dengan sepatah kata badai itu bungkam. Danau seketika menjadi sangat tenang. Bahkan
bahkan angin pun tak terdengar suaranya. Pada saat itu saudara, Yesus menyatakan siapa dirinya, bahwa dirinya lebih besar daripada ketakutan para murid, bahwa dirinya lebih besar daripada badai. Saudara, pada saat itulah murid-murid Yesus ketakutan melihat dia. Tapi kali ini saudara, ketakutan yang disertai dengan rasa gentar dan hormat. Dan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saking gak berani kepada Yesus saudara, sampai mereka gak mampu dan segan menyebut namanya. Oh saudara, pada saat itu teringatlah murid-murid kepada pribadi yang sama pada masa yang lampau yang berbuat hal yang sama. Dicatat dalam Mazmur 107:23-30 saudara. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara, sekarang murid-murid bisa berkata, oh dialah Allah Israel, pencipta langit, bumi dan semesta, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ada di sini sekapal dengan kita. Saudaraku, sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun? Apakah selama ini engkau hanyalah penonton saja, bukan peserta? Imanmu begitu-begitu saja, Kristen yang suam, Kristen yang mutungan. Saudara, Tuhan Yesus ingin engkau dan saya pun menyeberang sehingga mempunyai pengenalan yang lebih dalam dan lebih lengkap tentang siapa Yesus. Dan kadang-kadang Yesus terpaksa membawa engkau dan saya ke dalam badai kehidupan agar kita berpengalaman tentang Dia. Saudara, kondisi panik dialami oleh penumpang pesawat Garuda 737-300 jurusan Lombok menuju Jogja waktu itu saudara. Bagaimana tidak? Saat pesawat itu ada di ketinggian 23.000 kaki, tiba-tiba 2 mesin pesawat itu mati karena menembus badai es, saudara. Saudara, tentu ada yang teriak-teriak, panik saudara. Ada yang berdoa tapi begitu amat sangat gelisah. Saudara, pilot sudah mencoba berbagai cara untuk menghidupkan mesin tapi sia-sia. Pesawat saudara terus menukik turun tajam saudara. Bau kematian sudah sangat terasa. Kehancuran sebentar lagi nyata. Saudara, namun di tengah situasi yang sedemikian tak terkendali itu, sang pilot, Kapten Abdul Rozak, dia berusaha tenang dan berdoa saudara. Yang kemudian membuat dia bisa memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Bengawan Solo. Saudara, pendaratan darurat itu cukup berhasil. Dari 51 penumpang, 50 selamat. Waktu saudara ada kesempatan wartawan menanyai sang kapten, Pak Kapten, kok Pak Kapten bisa mengambil keputusan itu dalam situasi gak terkendali? Apa jawaban sang kapten saudara? Oh Mas, saya berserah penuh kepada Gusti, kepada Tuhan, dan saya juga berusaha tenang. Saudaraku, kapten yang tenang adalah kuncinya. Saudara, tahukah engkau bahwa Yesuslah kapten kapal kita? Dia tidak pernah panik. Dia selalu tenang dan dia selalu ada di kapalmu dan di kapalku. Kalau Kapten Abdul Rozak saja saudara berpikir keras untuk menyelamatkan seluruh penumpang, apalagi Yesus yang bahkan rela menyerahkan nyawanya
bagimu dan bagiku. Bagaimana mungkin Dia membiarkan engkau dan saya binasa di dalam badai? Saudaraku, mungkin memang Tuhan harus membawa kita ke dalam badai kehidupan. Tapi ingatlah bahwa Dia ada di kapal bersama-sama dengan kita. Yang terpenting saudara bukanlah tentang badai, tetapi tentang siapa yang ada bersama dengan kita di dalam kapal. Dengar ini baik-baik saudara. Badai bukanlah tempat kita menghadapi musuh, tapi badai adalah tempat kita bertemu Tuhan. Saudara, Yesus tidak membawa kita ke tengah lautan untuk menenggelamkan engkau dan saya, tapi untuk membawa engkau dan saya menyeberangi lautan untuk berjumpa dengan dirinya dan berpengalaman dengan Dia. Saudara, bagaimana nasib rekan pendeta saya itu sekarang? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya kemudian saudara sempat berbincang dengan dia. Saya berkata, gimana mas sekarang keadaanmu? Dia berkata begini, saya merasakan kehadiran Yesus kak sangat nyata justru ketika saya ada di tengah badai. Tahu gak kak, hamba-hamba Tuhan, orang-orang awam ramai datang mensupport saya di dalam doa mereka, hati mereka luar biasa. Kak, kami memang terusir dari jemaat yang sangat kami kasihi. Tapi bersama dengan istri, saya mulai rintisan baru dekat dengan pelayanan kami yang lama. Dan tahu gak kak, kalau sebelumnya pada waktu saya sehat susah banget membawa orang datang kepada Yesus. Tapi tahu gak kak sekarang? Begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan kami. Saya tanya saudara, kok bisa? Saudara, rupanya ginjal yang gak berfungsi, kaki yang hilang satu, namun tetap setia melayani Yesus adalah Injil yang kokoh dan kuat yang membawa orang datang kepada Kristus. Saudara, sang pendeta ini berkata, Yesus justru hidup sangat besar di dalam kehidupannya justru ketika ia mengalami badai. Dan dia berkata pada saya, kak, sekarang aku bisa berkata seperti Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam badai kuasa Allah sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di dalam badai kehidupanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, betul dia gagal ginjal. Betul dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Betul satu kakinya harus diamputasi. Betul dia terusir dari jemaat yang dikasihinya. Tetapi Yesus yang sama ada di dalam kapal kehidupannya. Badai itu membawa sang pendeta mengalami Yesus lebih dalam lagi. Saudaraku, memiliki Yesus di dalam kapal kehidupan kita tidak berarti kita bebas dari badai. Tapi saudara, Yesus berkuasa atas badai. Yesus bisa menghentikan badai kalau ia mau. Namun kalaupun tidak, badai tidak akan pernah menenggelamkan engkau dan saya. Engkau dan saya akan dibawanya berpengalaman lebih dalam dengan dirinya. Saudara, badai hari ini bisa atau sudah reda, tapi badai yang lain mungkin akan segera datang lagi. Ingatlah ini baik-baik. Yesus selalu ada bersama dengan engkau di dalam kehidupanmu. Dia menjamin keselamatanmu. Engkau seharga kematiannya di kayu salib. Saudaraku, Yesus sangat mengasihimu dan mengasihiku. Sebab itu saudara, ketika badai datang di dalam kehidupanmu, katakanlah, Tuhan Yesus, aku tidak takut, tapi aku percaya. Dan nikmatilah pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih mengetahui bahwa Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas langit dan bumi, ada di dalam kehidupan kami. Bapa, sering kali badai datang dalam hidup kami, bahkan mungkin tiba-tiba. Tetapi kali ini kami diteguhkan oleh firman-Mu bahwa Engkau ada di kapal kehidupan kami dan Engkau akan membawa kami, Tuhan, menyeberang. Bukan saja melewati badai, tapi mengenal dan berpengalaman dengan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Jikalau di antara kami ada yang sedang ada di tengah badai, mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.